Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Kita dari tim 6 akan mempresentasikan tentang apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniarti dan di sebelah saya ada Saya Septiani. Nama akan mempresentasikan tentang Pembuatan aplikasi menggunakan pemrograman DLP dan kami menggunakan database dengan memakai Microsoft Access. Nah, untuk langkah selanjutnya langsung saja kita mulai. Tahap yang paling pertama kali dilakukan dalam pembuatan aplikasi adalah pembuatan database. Karena database ini menyimpan data-data paling penting di aplikasi kamu. Untuk kali ini, kelompok kami membuat aplikasi berjudul ATK Bahagia. Berbahagia. Jadi di sini nih sistemnya seperti stok barang di alat tulis kantor. Yang langkah pertama adalah membuka aplikasi Microsoft Access. Di sini saya menggunakan Microsoft Access versi 2010. Di open filenya, terus kalau saya kan sebelumnya udah pernah bikin ya, namanya DBATK. Kalian bisa pakai apapun ya, terserah nanti create. Di sini saya udah ada namanya DBATK, database ATK. Nah, ada 3 tables yang digunakan, yaitu tabel barang, tabel pembelian, dan tabel penjualan. Tabel pembelian dan penjualan ini masuk ke kategori transaksi namanya. Lalu tabel barang ini adalah data masternya. Gitu. Sama nanti halnya saat di pembuatan aplikasi, kita bikin formnya itu ya, kalau di tabel barang ini berarti kita bikin form untuk input data barangnya, lalu nanti membuat form untuk melakukan transaksi pembelian dan melakukan transaksi penjualan. Transaksi pembelian ini maksudnya adalah membeli stok untuk menambah stok di data barang yang tadi, dan kalau untuk tabel penjualan ini dibuatkan form transaksi penjualan untuk jika data barang yang kita buat sebelumnya yang udah ada stoknya itu ada yang beli gitu, pihak luar yang membeli produk kita gitu. Udah. Lalu setelah database-nya kita buat, langkah selanjutnya adalah menyambungkan si database-nya atau mengkoneksikan si database-nya ke pemrograman DLP. Caranya kalian masuk aja ke search ini ya, ketikin administrative tool namanya, Windows Administrative Tools, di open. Oh ya, usahakan sebelum koneksikan si aksesnya ini di close ya, karena biasanya dia nggak bakal bisa sih, gagal nanti saat mau mengkoneksikan karena kita masih open filenya. Di close. Kalau ada pertanyaan save ya save. Nah, di sini ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. ODBC data source. Kita pilih 32 aja ya. Kalau pilih 32 tuh jadi bisa digunakan di 32 bit, bisa juga digunakan di 64 bit. Jadi kita pilih yang 32 bit. Sebelumnya saya udah nambahin nih DBATK. Jadi untuk mengkoneksikannya adalah caranya klik add ini dan pilih yang, karena tadi format Microsoft Access-nya MDB, jadi pilih driver do Microsoft Access yang MDB finish. Nah, di sini data source-nya apa, terserah misalnya apa. Nah, untuk koneksinya klik select dan pilih kita tadi nyimpen database-nya di mana. Kalau saya tadi nyimpennya di Skybro. Ini misalnya nih, nah ada 2 pilihan, kalian pilih aja yang mana, nanti klik OK gitu. Oke. Karena saya udah ngoneksin jadi nggak perlu koneksin lagi. Yang penting kalau di sini udah ada, artinya udah terkoneksi dengan baik. Lalu klik OK atau apply nanti, karena saya udah ada ya udah klik OK aja cukup. Udah selesai. Gitu cara koneksinya. Dan langkah selanjutnya adalah membuat aplikasinya. Karena tadi kita udah berhasil koneksiin si database yang di Microsoft Access ke DLP, sekarang gantian DLP disambungin ke database Microsoft Access. Kita masuk ke pemrograman DLP. Aplikasi kan sudah kami buat ya.
Dan yang diperlukan adalah mengkoneksikan table-table yang ada di Delphi ke Microsoft Access. Caranya itu dengan kita menghubungkan si data modul ini. Data modul ini ada isi-isi table-table yang ada di Microsoft Access. Dan juga jangan lupa masukin data source. Data source ini yang penghubung antara Microsoft Access dengan Delphi. Gitu. Si data source ini nanti bisa buat di uses data modul di codingan si Delphi. Langkah-langkah penggunaan aplikasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yuniarti. Untuk tahap selanjutnya, langsung saja kita coba merunning dari programnya. Nah, untuk tampilan awalnya itu akan tampil seperti ini. Kemudian di sini juga ada menu-menunya, master, transaksi, laporan, dan tentang. Nah, di master ini ada barang. Nah, untuk pengolahan barang, data barangnya itu ada kode barang, nama barang, harga, stok. Nah, langsung saja kita coba ya untuk tambah. Nah, misalnya flash disk ya, FD. Harganya stoknya misalnya 12, minimalnya 6. Kita simpan. Nah, ini akan menampil nambah jika setelah disimpan. Oke. Untuk berikutnya kita ke transaksi, terus penjualan. Nah, ini tampilan untuk penjualannya. Nah, kita coba menambah transaksi penjualannya ya. Nah, misalnya tadi yang baru dimasukkan itu flash disk. Nah, kita coba misalnya 2. Nah, ini dia akan menyimpan nambah. Oke, setelah itu kita ke pembelian. Nah, di pembelian ada kode beli, tanggal beli, kode barang, harga, dan quantity. Nah, untuk transaksi pembeliannya juga bisa kita tambahkan. Nah, misalnya kita mau beli mouse, quantity-nya 4 misalnya. Nah, ini dia akan menambah seperti itu. Nah, kemudian di laporan ini ada laporan barang, penjualan, dan pembeli. Nah, untuk laporan barang langsung kita coba untuk mencetaknya, dan tampilannya itu akan seperti ini. Nah, ini tampilan stok barangnya. Oke, bisa kita lihat ya tampilan laporannya itu seperti ini. Tuh. Kemudian ada laporan penjualannya, sama kita cetak juga untuk melihat laporannya. Nah, di sini ada nomor transaksi, tanggal transaksi, kode barang, quantity, dan totalnya. Oke, ini untuk tampilan laporan data penjualannya seperti ini. Kemudian langsung lanjut ke laporan pembelian. Kita cetak. Nah, di laporan data pembelian ada kode beli, tanggal beli, kode barang, harga, dan quantity. Nah, laporannya seperti ini. Oke, bisa kita lihat ya. Kemudian sudah deh, ini juga ada tentang. Nah, dari tim 6. Oke. Kurang lebihnya seperti itu programan kami yang telah kita buat.
Oke, presentasi dari kelompok kami cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.